Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon punya saya ini berumur 63 hari setelah tanam. Netnya sudah terlihat sangat rapat, sangat tebal. Kemudian warna dari kulit buah ini sudah mulai agak kekuningan, jadi sudah mulai semburat-semburat kuning, jadi warna hijaunya berubah kuning, kemudian warna netnya putih dan tebal. Ini menandakan bahwasanya buah melon ini sudah tua, jadi untuk break ini pasti sudah di atas 10. Jadi kalau untuk dipetik mentah untuk suplai supermarket ini sudah memenuhi persyaratan. Kita lihat daunnya masih hijau seperti ini. Jadi untuk masalah daun, menjaga daun supaya tetap hijau sampai tua seperti ini, tetap utuh, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian sekarang saya akan membagikan tips bagaimana supaya buahnya besar tetapi net atau jaringnya ini bagus. Terkadang buah besar tidak menjamin netnya bagus. Jadi ada kalanya buahnya besar-besar tapi netnya ini agak renggang, kemudian netnya ini dalam. Jadi seperti istilahnya itu cakar ayam. Jadi netnya net cakar ayam. Karena kalau net cakar ayam itu letaknya dalam, itu jika dietrel cenderung BS atau busuk. Jadi kalau melon berjaring kemudian jaringnya tidak bisa rapi seperti ini, seperti cakar ayam, kemudian letaknya dalam, maka itu bisa dikatakan kualitasnya buruk atau jelek. Jadi jangan hanya ngejar besarnya, namun juga jaringnya harus bagus, kulitnya bersih seperti ini. Biasanya kalau netnya jelek atau retaknya dalam, itu pada saat pembentukan net sekitar umur 40 sampai 45 itu biasanya banyak turun hujan. Jadi hati-hati kalau umur 40 45 sering turun hujan, maka jangan dipupuk, atau kalau seandainya pupuk pun hanya sedikit sekali. Karena apabila diberikan pupuk baik itu kocor ataupun gejek, kemudian turun hujan yang sangat lebat atau tiap hari hujan, maka kualitas buah akan jelek karena retaknya net itu dalam. Jadi nantinya netnya nggak bisa rapat seperti ini. Makanya penting untuk menyeragamkan ukuran buah. Jadi misalnya umur 40 sampai 45, kalau buahnya bisa rata, maka pemberian pupuknya lebih mudah. Karena kalau buahnya ada yang bawah, ada yang di atas, yang di bawah netnya sudah jadi mau dipupuk, sebenarnya yang di atas masih pembentukan, nanti netnya bisa jelek. Maka penting untuk kalau bisa diseragamkan ukuran buahnya. Kalau tidak bisa, untuk supaya lebih aman dalam hal net, maka sebaiknya pupuk itu sedikit-sedikit saja. Intinya lihat cuaca. Kalau hujan maka jangan terlalu banyak pupuk, atau sebenarnya tidak dipupuk pun tidak masalah kalau untuk pembesaran. Kalau cari aman supaya netnya bagus, jadi pupuk itu cukup di umur 14 atau 21, itu aja yang banyak. Namun banyak juga harus seimbang NPK. Jadi kalau saya sarankan pakai DGW, karena DGW itu kalau untuk pupuk susulan yang digejek itu bagus sekali kalau menurut saya. Intinya ingin saya sampaikan gini, kalau kita sudah bisa merawat daun hijau sampai tua, sampai panen seperti ini nggak akan ada artinya kalau netnya nggak bagus atau banyak yang pecah, banyak yang retak buahnya. Jadi dua-duanya penting, daunnya masih segar dan netnya terbentuk bagus seperti ini.
Biasanya kalau untuk supaya netnya cepat keluar, cepat jadi, itu pupuknya untuk pupuk unsur P, jadi bisa pakai SP36, TSP, MKP, pokoknya yang mengandung P. Namun jika P terlalu banyak, tidak diimbangi dengan N, maka buahnya kecil-kecil, sulit besar. Jadi sedangkan N itu yang tidak terkendali adalah, yang di luar kendali kita adalah air hujan. Jadi walaupun kita kasih pupuk seimbang, tapi kalau tiap hari kena hujan, maka tentu saja N-nya akan kelebihan yang mengakibatkan retaknya dalam, jadi netnya jelek karena tidak seimbang antara N dan juga P. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Barangkali channel ini atau video-video yang saya sajikan bermanfaat untuk Anda. Karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus tanaman ini sampai panen. Kemudian Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan juga semangka. Jadi sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Baiklah, saya lanjutkan. Intinya kalau Anda sudah bisa merawat daun melon Anda tetap hijau sampai tua, maka itu sudah suatu prestasi tersendiri, dan Anda tinggal melengkapinya dengan pembentukan net yang bagus, yaitu dengan cara memperhatikan pupuk. Intinya kalau banyak hujan, jangan dipupuk, gitu aja kalau ingin netnya bagus. Terus kalau ingin buahnya itu seragam, artinya buah itu gampang jadi, gampang nyantol, maka pupuknya juga sedikit saja. Jadi kalau ingin mengejar ukuran supaya ukurannya besar, maka harus fokus ke jarak tanam. Jadi jarak tanam 65 atau 70, maksimal 60. Kemudian pemangkasan ranting-ranting jangan sampai telat, dan juga daun jangan terlalu rimbun. Itu untuk mengejar ukuran. Jadi jangan mengandalkan pupuk. Kalau Anda mengejar ukuran besar, Anda mengandalkan pupuk, maka sangat berisiko netnya menjadi cakar ayam. Sementara Anda belum mengetahui trik-triknya. Artinya jam terbang Anda masih kurang. Kecuali kalau Anda sudah sangat berpengalaman, maka Anda bisa mengombinasikan, artinya pakai pupuk yang banyak, namun buahnya bisa besar-besar dan juga netnya bagus. Jadi kalau untuk pemula, sebaiknya jangan main pupuk, jangan pupuk terlalu banyak. Jadi sedang-sedang saja. Karena kalau pupuknya terlalu banyak, yaitu tadi buahnya bisa besar, namun netnya tidak bagus. Untuk Mas Cipto yang selalu setia melihat video di channel YouTube ini, kemarin saya sudah sempatkan ke lahan Anda. Sebenarnya tanaman Anda sangat bagus. Di umur ke-63 hari sama dengan punya saya, tanaman Anda masih terlihat segar, daunnya juga lebar-lebar, masih hijau. Itu menandakan pemberian pupuknya cukup banyak. Hanya disayangkan pada saat umur sekitar 40-45 terlalu banyak hujan, jadinya mengakibatkan netnya banyak yang cakar ayam. Mungkin sekitar 50% cakar ayam, 50%-nya lagi yang lumayan bagus. Namun saya lihat belum bisa serapat ini netnya. Jadi mungkin kalau Anda menanam lagi, pupuknya agak dikurangi, terutama di umur-umur 40-45 kalau ingin netnya bagus. Sambil dilihat, yang penting kalau tidak ada hujan sebenarnya nggak masalah, karena sering hujan maka netnya menjadi jelek atau cakar ayam. Kalau misalnya di umur 50 atau 55, daun sudah kering, sudah keserang jamur, tidak teratasi, berarti saya yakin Anda tidak menerapkan teknik yang saya ajarkan. Sebenarnya sangat mudah kalau hanya menjaga daun supaya tetap hijau seperti ini.
sudah banyak yang mempraktekkan dan sudah banyak yang berhasil. Intinya gini aja, kalau misalnya sudah bisa menjaga daun tetap hijau, berarti tinggal gimana caranya supaya net bagus, yaitu hentikan pemupukan di umur mulai dari 30 sampai 45 dihentikan dulu, jadi cukup disemprot saja. Yang penting menjaga jamur supaya tidak masuk. Setelah net terbentuk dengan sempurna, rata-rata buah netnya sudah bagus, baru diberikan pupuk susuran lagi. Dan kalau ingin ngejar ukuran supaya melonnya besar-besar, cukup dengan mengatur jarak tanam dan juga pemangkasan ranting-ranting. Itu aja yang diperhatikan. Jadi pemberian pupuk yang banyak itu justru di awal pertumbuhan antara umur 14 dan 21, kemudian dilanjutkan setelah buah digantung. Jadi untuk di tengah-tengah mulai dari sekitar umur 28 itu kan terbentuknya buah. Kemudian 35, kemudian 40, 45. Jadi mulai terbentuk buah itu kalau kebanyakan pupuk biasanya buahnya gampang rontok. Kemudian umur 40, 45 kalau kebanyakan pupuk netnya menjadi jelek atau cakar ayam. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.